Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton Kebun Abah Ambu Channel. Kali ini Abah mau berbagi triks ataupun pengetahuan seputar bagaimana merawat tanaman hias supaya tanaman hias kalian tumbuh dengan subur dan juga bebas dari serangan hama dan penyakit. Kurang lebih kita harus punya 3 komponen ya yang harus disiapkan untuk memperoleh tadi pertumbuhan tanaman hias kita ataupun tanaman buah yang subur dan juga bebas hama dan penyakit. Pertama adalah kita harus punya pupuk ya. Pupuk di sini bisa pupuk organik, dalam artian pupuk alami dari berupa kompos ataupun pupuk kandang, tentunya yang sudah matang. Dan yang kedua adalah pupuk anorganik atau pupuk kimia, di mana pupuk kimia ini mengandung kandungan unsur hara yang lebih tinggi daripada pupuk organik. Contohnya seperti pupuk kandang, biasanya kandungan nitrogennya yang berfungsi untuk menghijaukan daun itu nitrogennya kalau di pupuk organik itu hanya sekitar 2 sampai mungkin 3%, 4% itu. Tidak pernah lebih dari 10% ataupun jarang lebih dari 5%. Tapi kalau pupuk kimia itu mengandung kandungan unsur hara yang tinggi. Contohnya seperti ini. Nah, ini pupuk NPK, kandungan hara nitrogennya 16%. Oke. Ada juga yang lebih komposisi yang lain, ini Abah beli online, itu kandungan hara nitrogennya bisa sampai 20%. Nah, untuk pupuk tunggal seperti urea, itu bahkan nitrogennya bisa sampai 46%. Jadi bandingkan tadi dengan pupuk organik yang hanya mengandung 2-3% unsur hara N. Jadi sangat jauh sekali ya. Maka kenapa kalau kita hanya berikan sedikit pupuk anorganik atau pupuk NPK, pupuk kimia, maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Itu sebenarnya dibaliknya. Nah, pupuk kimia sendiri atau pupuk anorganik tadi dari sisi sifat pelarutannya ada 2 jenis kurang lebih ya. Seperti ini Abah menggunakan pupuk slow release, artinya dia pelepasan haranya perlahan-lahan. Osmocote ini mereknya, di pasaran banyak ya. Ini yang umumnya beredar, mengandung 17% N, 11% P dan 10% K. Jadi pupuk ini bisa kita berikan 3 sampai 4 bulan sekali dengan takaran dengan dosis sekitar 3 sampai 5 gram per pot ya, untuk pot ukuran 15 sampai 17 cm seperti ini. Nah, pot 15 ini cukup kita berikan 3 sampai 5 gram pupuk slow release ini 3 sampai 4 bulan sekali. Cukup diberikan sekali, tidak usah memupuk selama 3 sampai 4 bulan. Jadi lebih lebih simpel dan lebih ringan ya. Tapi memang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan pupuk NPK. Jadi pupuk NPK ini kalau ini karena pelarutannya cepat, jadi jangan terlalu banyak, cukup kita berikan 1 gram ya, 1 sampai 2 gram per pot ya. Kalau tanamannya agak kecil kita kasih 1 gram aja. 1 gram sudah cukup, karena kalau terlalu banyak dan terlalu dekat dengan batang tanaman, dia akan terbakar tanaman tersebut. Oke, ini cukup 1 sampai 2 gram 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali di pinggir pot. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dekat dengan pohon, karena bisa menyebabkan tanaman terbakar. Tapi kalau tadi pupuk slow release
seperti ini relatif lebih aman. Walaupun dekat dengan pohon, tanaman tidak akan terbakar, lebih aman. Nah, ada juga yang kalau tadi kan NPK ini komposisinya 16 16 16 16N, 16% nitrogen, 16% fosfat, dan 16% kalium. Sedangkan yang ini spesial ya, memang N nya lebih tinggi, 20% N, 10% P, dan 10% K. Ini Abah beli online, jarang dijual di toko pertanian, jadi bisa dicari di toko online ya. Jadi kalau kita kasih ini ke tanaman hias daun, biasanya pertumbuhannya jauh lebih cepat, karena tanaman hias daun umumnya memerlukan komposisi N, unsur N yang lebih tinggi. Sedangkan ini 4% di bawahnya, lebih kecil ya. Pupuk ini yang mutiara ini, atau yang NPK 1616 atau 1515 paling banyak di pasaran, di toko pertanian ya. Tapi yang ini jarang. Jadi baik pupuk NPK ataupun pupuk NPK yang cepat larut maupun yang lambat larut, ini Osmocote ini kita berikan di atas permukaan tanah ya, artinya sebulan sekali, cukup ditabur di atas permukaan tanah secara merata. Oke, di video yang lain Abah sudah menunjukkan cara menakar pupuk NPK ya, dengan jumlah yang kecil, 5 gram, 10 gram, 3 gram. Coba lihat di video Abah yang lain. Ini sekitar 1 gram ya, 1 gram ini sekitar 50 butir. Abah sudah coba hitung. Ini kita pupukkan contohnya ke pot ini, pot 15, kita pupukkan sebulan sekali 1 gram. Ini merata di ujung pot seperti ini ya. Ada Monstera variegata ini. Nah, untuk yang lain biasanya apa, menggunakan pupuk cair ya, pupuk cair seperti ini. Ini mereknya Multitonic. Konsentrasinya 2-3 mili per liter air ya. Ini mengandung unsur hara yang lengkap ya, unsur hara makro dan mikro. Ada NPK, ada mikronya, Cu-nya, boronnya, molibdenum, zinc, kobalt, dan lain-lain. Ini kita semprotkan ke daun ya, ke daun, ataupun juga dilarutkan ke air, dan bisa juga disiramkan ke media tanam, itu juga bisa. Yang lain Abah pupuk yang lain, pupuk daun yang lain Abah menggunakan Biovolan. Ini kita bisa pakai sama 2-3 mili per liter air, kemudian kita semprotkan ke permukaan atas dan bawah daun, karena di bagian atas dan bawah daun ada yang namanya stomata. Di situ nanti unsur hara akan masuk ke dalam tubuh tanaman, tapi lebih banyak di bawah permukaan daun ya. Jadi kalau bisa lebih baik juga di bagian bawah lebih banyak disemprot. Nah, pupuk cair ini bisa juga digunakan bersamaan dengan pupuk dengan hormon dan juga pestisida. Bisa kita campurkan ya. Aplikasinya bisa kita berikan seminggu ataupun 2 minggu sekali. Jadi tadi lanjut, setelah penggunaan pupuk cair tadi dikatakan bahwa bisa kita campurkan dengan hormon, yaitu ini bisa kita menggunakan contohnya salah satunya adalah zat pengatur tumbuh menggunakan atonik seperti ini. Konsentrasi sekitar 2 mili ya, 1,5 sampai 2 mili per liter air. Jadi bisa dicampurkan tadi bersama dengan pupuk daun. Bisa kita gantian menggunakan hormon yang lain. Minggu ini mungkin atonik, minggu depan menggunakan hormon hantu seperti ini. Jadi sekitar sama ya. Oh, ini lebih tinggi, 2 mili sampai 4 mili per liter air. Bisa kita campurkan tadi dengan pupuk daun juga, bergantian mungkin ya.
minggu ini atonik, minggu depan hantu, mungkin minggu depan yang lagi yang lain bisa pakai hormon yang lain. Kalau hantu ini ada video khusus mengenai ini, sudah Abah upload di YouTube, bisa kalian saksikan pembahasan lebih detail mengenai kandungannya, fungsinya dari hormon yang ada di dalam hormon hantu ini. Oke. Selain itu, Abah juga kadang menggunakan ini namanya vitamin B1. Vitamin B1 ini biasanya Abah pakai untuk ini ya, penyetekan ataupun tanaman yang baru datang. Kalau Abah beli online itu biasanya selama tiap hari Abah semprot B1 selama minimal 3 hari sampai 1 minggu, tiap hari Abah semprot ya. Nah, ini vitamin B1 ini berfungsi untuk anti stres ya, shock untuk tanaman yang baru datang ya, yang baru di stek ataupun baru datang dari beli online dari dalam paket, dimana Abah semprot ke tanaman tersebut supaya tidak stres dan juga dapat mempercepat untuk merangsang akar karena mengandung juga hormon auksin ya. Konsentrasi yang digunakan sekitar 1-2 cc per liter ini. Oke. Nah, untuk tadi penggunaan pupuk daun B1 ataupun juga pupuk hormon tumbuhan, kita harus campurkan dengan ini. Ini salah satu merek Perekat ya. Perekat, bisa merek yang lain juga. Fungsinya adalah untuk agar pupuk daun tersebut ketika kita semprotkan lebih merekat ya ke permukaan daun, sehingga tidak cepat tercuci kalaupun di luar ya karena hujan, dan juga untuk meratakan cairan aplikasi pupuk daun tadi, dan juga untuk memudahkan menembus jaringan daging daun atau epidermis daun, sehingga lebih mudah masuk ke dalam jaringan dalam daun. Oke, ini biasanya Abah tambahkan sekitar 1-2 cc per liter juga ke dalam penyemprotan pupuk daun, hormon ataupun juga pestisida. Ini Perekat. Ini harus kita tambahkan setiap penyemprotan ke dalam larutan pupuk daun. Nah, yang terakhir adalah penggunaan pestisida. Jadi ada dua, umumnya pestisida dibagi menjadi dua, yaitu fungisida dan juga insektisida. Fungisida di sini adalah racun untuk membunuh jamur. Nah, ini ada antrakol, ini tepung ya. Fungsinya dia untuk membunuh jamur yang ada di permukaan tanaman ya, di permukaan organ tanaman seperti di permukaan daun, batang ya. Jadi sifatnya kontak. Jadi ketika racun ini mengenai bagian dari jamur tersebut, maka jamur tersebut akan mati. Ini bentuknya tepung, dilarutkan dalam air, konsentrasi sekitar, ya kita biasa tanaman hias pakai rendah aja ya, 1-2 gram per liter air. Kemudian kita semprotkan 1 minggu sekali sampai 2 minggu sekali. Kalau hamanya atau kalau jamurnya tidak nampak, cukup mungkin aplikasi preventif, jarang, bisa kita aplikasikan 1 bulan sekali juga bisa. Nah, untuk serangan yang lebih berat lagi, misalnya jamur tersebut ada di dalam tubuh tanaman ataupun di daerah yang sulit dijangkau seperti di akar, di dalam batang, dalam daun, itu kita menggunakan fungisida sistemik seperti ini. Contohnya, salah satu contohnya ya, banyak di pasaran. Contohnya bisa Amistartop, Anvil, kemudian bisa juga Skor, ada banyak ya. Kali ini Abah pakai Amistartop karena di sini selain ada fungisida, dia juga mengandung zat pengatur tumbuh juga ya. Jadi ini sistemik artinya cara kerja fungisida ini adalah masuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi jamur-jamur yang ada di dalam jaringan tanaman bisa terbunuh, bukan hanya yang ada di permukaan jaringan tanaman. Jadi
konsentrasinya jauh lebih kecil kalau fungisida fungisida sistemik seperti ini. Kalau kita lihat labelnya, ini penggunaannya hanya sekitar setengah sampai 1 mili per liter saja ya, sudah cukup karena dia sistemik ya. Nah seperti ini, setengah sampai 1 mili cukup. Jadi dosisnya lebih kecil kalau fungisida sistemik. Oke, harus berhati-hati kalau menggunakan fungisida sistemik. Kadang beberapa jenis tanaman seperti contohnya keladi, alocasia, ini kalau terlalu banyak dia biasanya akan mengering ya. Jadi penggunaan dengan dosis rendah, bila perlu mungkin kita bisa gunakan 0,25 sampai setengah mililiter per liter air ya. Itu jauh lebih aman. Oke. Berikutnya Abah menggunakan juga untuk serangan hama yang sulit dikendalikan seperti kutu persik ataupun juga kutu akar, kutu-kutu yang ada di akar, kutu-kutu yang punya lapisan lilin ya. Contohnya mealybugs, Abah menggunakan insektisida atau racun serangga Confidor. Confidor ini sistemik, dia masuk ke dalam jaringan tanaman. Ketika serangga tersebut memakan bagian dari tubuh tanaman, apakah itu daun, akar, maka dia akan otomatis mati karena jaringan tanaman tersebut mengandung racun untuk membunuh hama tersebut. Oke, ini salah satunya Confidor, ada banyak di pasaran ya. Insektisida sistemik bisa pilih saja, salah satunya Abah menggunakan Confidor. Penggunaannya dosisnya juga rendah ya, rendah. Ini kita gunakan sekitar sangat rendah sekali ya. Untuk tanaman hias bisa 0,125 sampai 0,25 mili per liter ya. Paling tinggi itu sekitar 1 sampai 2 mili per liter ya, kalau hamanya membandel dan sulit ditangani. Nah, insektisida yang lain ini adalah Abang menggunakan insektisida yang kontak sifatnya tadi, tidak masuk ke dalam jaringan tanaman, tapi dia ketika terkena serangga target dia akan mati. Ini contohnya Abang menggunakan Demolis, ini bagus untuk kutu ya, untuk kutu-kutu yang biasa menyerang pucuk tanaman. Contohnya cabai, ini cabai kalau yang tadinya keriting-keriting, kalau Abah semprot dengan ini tidak keriting lagi dan tidak kerdil, jadi cabai kita bisa terbebas dari kutu seperti tungau, trips ataupun juga apit. Penggunaan konsentrasinya pun rendah, sekitar 0,5 sampai 1 mili per liter air. Jadi penggunaan tadi pupuk daun, fungisida ataupun insektisida harus kita tambahkan perekat ya, seperti ini, biar lebih daya kerjanya lebih maksimal, efeknya juga lebih bagus, hamanya pun cepat terbunuh. Penggunaan insektisida, fungisida juga dan juga pupuk daun seperti ini bisa juga kita campur ya. Jadi kita aplikasikan bersamaan ataupun juga aplikasi secara terpisah. Terpisah jauh lebih bagus kalau ada waktunya. Namun kalau cukup sibuk, rekan-rekan sekalian bisa kombinasikan pupuk daun, insektisida, fungisida dan juga perekat. Bisa kita semprotkan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau walaupun hamanya jarang, untuk pencegahan 1 bulan sekali cukup. Nah, yang terakhir mungkin ini Abah juga menggunakan insektisida, ini Furadan. Ini kita aplikasikan di atas permukaan tanah ya, untuk membunuh hama-hama yang ada di dalam tanah ya umumnya. Tapi juga bisa membunuh tanaman-tanaman hama-hama penggerek karena sifatnya sistemik. Ketika
furadan ini ataupun karbofuran, bahan aktifnya, diserap oleh tanaman, maka hama yang memakan bagian tubuh tanaman akan mati. Oke, dosisnya kalau untuk tanaman pot cukup sekitar 1 gram saja ya per pot. Kita tebarkan biasanya hama-hama yang ada di dalam tanah, apa uret atau lundi ataupun larva, kumbang, penggerek, bahkan cacing pun akan mati. Oke, ini cukup diberikan sebulan sekali di atas permukaan tanah. Oke, mungkin sekian dari Abah, pembahasan sekitar penggunaan pupuk, pestisida, dan juga hormon dan perekat. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar untuk tanya jawab. Kalau Abah ada waktu, Abah akan cepat balas. Dan jika kalian suka video ini, mohon di like ya, diberikan like dan juga di subscribe untuk update dari video-video terbaru Abah untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.